tanda-tandanya. Nah, penyebabnya itu sebenarnya sampai saat ini mungkin kalau dikatakan satu faktor tunggal kita nggak tahu ya. Tapi memang ini sangat berkaitan dengan resistensi insulin, Mas Isan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa sekarang ini semakin banyak? Karena memang penyebab gaya hidup. Dan yang ketiga, ada juga memang kaitannya dengan genetik. Jadi kalau misalnya kita punya keturunan atau saudara dekat atau keturunan langsung tak ibu atau nenek yang PCOS, itu biasanya orangnya akan lebih cenderung lebih gampang kena. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ini bisa recover, bisa sekali. Apalagi kalau memang misalnya penyebabnya itu gaya hidup. Jadi itu kenapa solusinya agar PCOS ini bisa diatasi dan bisa kembali normal, kembali baik. Yang pertama sekali kita rekomendasikan itu adalah modifikasi gaya hidup. Ya, itu yang pertama. Jadi orang PCOS itu kan biasanya, walaupun nggak selalu, biasanya kan dia gemuk ya, Mas. Jadi yang paling harus kita usahakan kepada pasien kita itu adalah kita anjurkan dia untuk menurunkan berat badan. Itu yang pertama dulu. Jadi ya defisit kalori, terus yang kedua harus olahraga. Nah ini yang nggak boleh di skip. Pada orang PCOS ini, Mas, dia kan terjadi gangguan hormon dan memang resistensi insulin dan kelainan metabolisme. Jadi ini pesan juga ini buat kita semua ya, atau kepada saya juga sih, Mas. Kadang-kadang kan saya tuh sebenarnya saking sayangnya tuh, saking pinginnya menasihati, saya tuh seolah-olah kayaknya sama orang gemuk tuh gimana gitu. Padahal kan struggle-nya orang gemuk itu kan macam-macam ya, Mas. Iya, banyak juga orang itu bukan nggak kepingin kurus gitu. Artinya dia sebenarnya berusaha. Termasuk orang yang PCOS ini. Ciri-ciri PCOS ini, Mas Isan, dia susah turun berat badannya dan gampang naik. Gitu. Jadi itu kenapa kalau orang yang PCOS ini, ya kita harus dukung. Jangan langsung kita hina seolah-olah dia tuh kayak yang nggak disiplin kayaknya apa. Karena dia makannya sedikit tuh memang dia susah turunnya. Susah turun, Jadi itu kenapa kalau cuma ngurangi makan, saya yakin nggak akan turun. Atau turun setengah kilo aja udah lemes banget dia. Harus olahraga, itu nggak boleh skip. Itu kenapa orang PCOS ini harus olahraga. Itu yang pertama. Nah, kalau ini misalnya sudah dilakukan, kita juga bisa melakukan terapi hormon sih. Nah, terapi hormon itu ada beberapa tujuan. Kalau misalnya dia belum pingin hamil, tetapi dia pingin haid, karena kan orang PCOS itu sering nggak haid tuh. Kita bisa pakai pil KB. Nah itu tadi Mas Isan kan ada kasusnya ibu-ibu tuh yang katanya nggak haid minum pil KB. Boleh memang kita kasih pil KB boleh. Tapi kalau misalnya dia pingin hamil ya jangan pil KB. Terus satu lagi kita juga bisa memberikan, karena faktor pencetus yang paling sering dari PCOS ini adalah resistensi insulin. Itu kenapa banyak pasien PCOS itu kita kasih metformin, Mas Ihsan, dan itu biasanya akan terjadi perbaikan. Mas Ihsan biasanya kasih metformin untuk siapa? Untuk siapa? Buat orang diabetes, orang kecil manis. Iya, karena kan dia memang untuk menurunkan kadar gula darah ya pada pasien diabetes. Tapi pada orang yang resistensi insulin ini memang sangat bermanfaat. Ya contohnya pada kasus-kasus yang PCOS ini. Dan uniknya metformin itu pada orang diabetes dia memang menurunkan kadar gula darah. Tetapi pada orang yang tidak kadar gula darahnya tinggi, dia nggak membuat dia ngedrop gitu. Nah, jadi boleh dan aman boleh diminum gitu. Jadi boleh diminum. Ya walaupun kadang-kadang ya mungkin bisa juga sih kadang-kadang kejadian dia agak geliang-geliang. Cuman cara mengatasinya kalau saya boleh saran, pilih metformin yang sediaannya itu yang extended release. Kan banyak kemasan tuh, nenek-nenek XR gitu. Iya. Ya extended release. Jadi dia sebenarnya yang menyebabkan dia seperti gup gitu langsung turun kadar gula darah itu bukan karena itu, tapi karena dia langsung bekerja langsung diserap. Tapi kalau yang extended release keuntungannya dia cuma dimakan sekali sehari. Dan dia efek samping yang penurunan yang terlalu cepat itu nggak terjadi gitu, karena dia dilepas pelan-pelan dia. Kita sebenarnya jangan ya, kita tuh jangan. Nggak itu juga ya, Mas. Tapi berarti saya baru tahu sih dok. Berarti dokter memberikan metformin sekali sehari kan? Kalau biasa diabetes kan 3 kali sehari tuh. Kalau pada kasus PCOS berarti dikasih sekali sehari, tapi dia yang extended release itu tadi. Sebenarnya kalau kita mau kasih yang 3 kali sehari juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita kasih yang sekali sehari itu, kalau saya pribadi, karena saya sering melihat kalau yang 3 kali sehari itu kan kadang keliengan dan nggak efektif kan makan obat sampai 3 kali sehari. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, boleh itu dikasih. Kalau pada pasien diabetes kan dia misalkan katakan gulanya di atas 200, terus kita kasih metformin, dia gulanya bisa turun cukup banyak tuh, misalnya 150 gitu. Tapi kalau pada pasien yang normal, mungkin nggak punya diabetes, cuman resistensi insulin aja, atau mungkin pasien yang obesitas yang dia memang punya katakan tanda-tanda resistensi insulin, misalkan yang hitam-hitam di lehernya itu, dikasih metformin, itu nggak apa-apa dok? Maksudnya kayak nggak apa-apa. Justru dianjurkan. Tapi harus diikutin juga ya, maksudnya bukan boleh minum obat juga, tapi diikutin sama olahraga dan diikutin sama pola hidup yang dirubah gitu. Betul sekali. Satu lagi, terapi yang terakhir, kalau misalnya dia memang ingin punya anak, biasanya kadang-kadang dokter juga memberikan obat-obatan untuk penyubur ya istilahnya dalam bahasa awam, atau obat-obatan untuk induksi ovulasi agar sel telurnya tadi yang bantet-bantet kecil-kecil itu bisa tumbuh. Jadi dikasih obat biar dia tumbuh sehingga nanti
terjadi sel telur yang matang, bisa dibuahi dan bisa hamil. Jadi gitu. Jadi kalau bisa kita rangkum ya, pada orang PCOS ini yang paling penting sekali adalah pertama modifikasi gaya hidup. Kayak bisa enggak? Ya kalau dia nggak mau, ya nggak ada kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih sehat ya kan. Makanya mau nggak mau dia memang harus dilakukan. Dan satu lagi Mas, satu lagi, karena ini memang berkaitan dengan kelainan metabolisme, harus mau. Karena sekarang mungkin penderita PCOS itu mungkin mengalami dua hal yang nggak enak. Satu, gangguan haid. Yang kedua, susah punya anak. Tetapi kalau ini nggak dikontrol dengan baik, dalam 10-20 tahun lagi, ini bisa hampir dipastikan dia akan berubah menjadi penyakit-penyakit metabolik, entah itu hipertensi yang bisa mengakibatkan stroke, gangguan jantung, entah itu diabetes yang bisa menyebabkan dengan segala komplikasinya gagal ginjal dan segala macam. Itu kenapa ini saya benar-benar mengingatkan kepada kita semua. Jadi mengatasi PCOS saat ini itu penting dan nggak bisa ditawar, karena bukan hanya untuk kepentingan kesehatan sekarang, tetapi jangka panjang itu yang lebih kita harus hati-hati. Gitu. Kalau misalnya endometriosis dok sekarang, kalau miom tuh kan juga saya sering lihat tuh di IG dokter banyak yang gede-gede gitu, itu kasusnya gimana dok dibanding PCOS? Apakah sama juga makin banyak atau gimana? Ya, Indonesia ini sekarang Mas, musuh utama kita itu bukan lagi kuman, bakteri, virus seperti zaman dulu. Musuh utama kita ini adalah isi piring yang kita makan sehari-hari. Iya, jadi dan itu memang berkaitan dengan banyaknya penyakit-penyakit yang sekarang muncul. Ya kalau penyakit-penyakit diabetes, penyakit metabolik seperti ya hipertensi, gagal ginjal, diabetes ya sudahlah. Dan satu lagi ini tadi, ya kelainan-kelainan yang bisa berujung ya gangguan hormon, kemudian daging-daging tumbuh seperti tumor, miom, endometriosis dan segala macam. Ini kan berkaitan dengan gaya hidup dan sekarang memang semakin banyak Mas. Nah kalau endometriosis itu sendiri, saya jelasin ya, nih sedikit nih, biar teman-teman yang nonton, ada berapa jutaan yang nonton Mas? Nah di rahim itu kan Mas, rahim itu kan dia ada beberapa lapisan, ya kan? Nah lapisan paling dalam rahim itu dia ditempati oleh itu namanya endometrium, lapisan paling dalam. Nah, ada sel-sel endometrium di situ. Nah, sel-sel endometrium inilah yang dia menebal, kemudian luruh pada waktu haid. Jadi dia biasanya menebal kalau misalnya mau terjadi masa subur, agar kalau nanti misalnya terjadi kehamilan, jadi dia cocok untuk ditempati oleh calon bayi. Tapi kalau nggak terjadi kehamilan, maka yang tadi endometrium atau lapisan dalam rahim tadi sudah siap-siap untuk ditempati, dia akan luruh, terjadilah haid. Nah, sel-sel endometrium ini pada beberapa kondisi ini bisa dia tumbuh di tempat yang lain, entah yang harusnya dia di dalam rahim, bisa aja dia menelusup ke dinding rahim, atau misalnya dia tumbuh di indung telur, ya, atau bahkan tumbuh di usus, atau bahkan di tempat-tempat yang sangat aneh. Dan kalau dia tumbuh di tempat lain, itulah yang disebut dengan endometriosis. Apa yang membuat ini berbahaya? Yang pertama, karena dia sel endometrium itu dia memang seperti dia akan mengikuti siklus haid di dalam rahim. Jadi kalau misalnya dia haid, dia akan berdarah juga, yang tadinya menebal dan akan luruh juga. Itu kenapa orang yang mengalami endometriosis itu setiap haid itu akan sakit sekali, karena dia ikut berdarah di situ. Dan kadang-kadang ada kasus-kasus yang aneh, kalau misalnya dia tumbuh sel-sel endometrium itu di dalam hidung beneran, jadi setiap orang yang menstruasi dia akan mimisan. Serius. Atau misalnya terjadi endometriosis pada kulit ya, misalnya karena operasi sesar, kemudian sel-sel endometrium itu terspil dan dia tumbuh di kulit, jadi setiap dia haid nanti kulitnya itu ikut berdarah, entah pusatnya atau di bekas operasinya, itu bisa terjadi. Kalau dia menumpuk, membentuk kista, maka disebut dengan kista endometrioma. Dan endometriosis ini semakin lama semakin sering dia, semakin banyak. Nah, gejalanya, yaitu tadi, dia akan paling sering sih nyeri haid, itu yang paling sering. Terus yang kedua, gejala yang kedua, kalau dia misalnya berada di sekitar area organ intim, ya entah itu di rahim, entah itu di sekitarnya, yang gejala yang paling sering kedua itu adalah dispareunia, atau nyeri ketika berhubungan badan. Ini bisa. Atau kalau dia menempel di usus, sakit waktu buang air besar, atau pada kandung kemih, sakit pada waktu buang air kecil gitu. Dan salah satu lagi ciri-cirinya adalah sulit hamil. Karena orang yang endometriosis itu memang sulit hamil. Pertama, orang yang terkena endometriosis itu kan akan terjadi perlengketan itu Mas di dalam. Sehingga memang menyulitkan untuk hamil. Jadi tuba itu sulit dia untuk bergerak menangkap sel telur, ataupun sel telur itu sulit untuk masuk ke dalam ke dalam rahim itu, karena perlengketan. Terus yang kedua, endometriosis sendiri menyebabkan sulit hamil karena memang kualitas sel telur dan lingkungan rahim itu sendiri menjadi nggak sehat. Sehingga memang orang yang endometriosis ini salah satu tandanya itu selain nyeri haid yang paling sering adalah sulit untuk hamil. Gitu. Apa definisi nyeri haid? Soalnya kan kalau orang haid biasanya nyeri. Nah, saya sebagai lelaki kan nggak tahu ya maksudnya definisi nyeri haid itu kayak gimana. Tapi maksudnya secara kasaran tuh apa sih definisi sakit pas haid itu? Karena kan sering dibilang hari pertama hari kedua pasti sakit banget dan itu adalah hal yang normal. Nah itu gimana tuh dok? Ini pertanyaannya kayaknya nggak ada di skrip deh ini. Iya nggak ada dok. Semuanya spontan memang kok. Jadi gini, ini bagus banget ini Mas Ihsan, karena banyak sekali wanita-wanita itu masih menganggap nyeri haid itu sebagai hal yang biasa.
Dan itulah yang membuat banyak orang terlambat untuk mendapatkan penanganan endometriosisnya. Jadi banyak pemahaman orang, oh kamu nggak apa-apa itu nyeri haid, orang nanti kalau sudah menikah, sudah punya anak nanti hilang sendiri. Padahal sebenarnya ya, kalau kita bisa mendeteksi endometriosis lebih awal, ini untung sekali Mas Isan. Karena kita bisa menyelamatkan kualitas sel telurnya dan kita bisa memberikan kesempatan untuk dia bisa hamil nanti. Itu kenapa nyeri haid itu harus kita pahami. Benar, seperti Mas Isan katakan, nyeri haid itu memang ada sih yang sebenarnya proses kram biasa ketika darah haid itu keluar dan melewati jalan mulut rahim. Tapi perhatikan dan waspada kalau misalnya nyerinya itu sampai mengganggu aktivitas, ya sampai harus minum obat, ya atau memang intensitasnya nyeri terus menerus dan bukan cuma di awal haid aja, misalnya setelah hari kedua ketiga pun haid atau bahkan di luar siklus haid pun dia sakit, itu adalah sesuatu tanda yang bukan nyeri haid yang biasa. Jadi perhatikan aja. Kalau sampai mengganggu aktivitas, sampai dia harus nggak bisa bekerja atau nggak bisa pergi ke sekolah atau harus makan obat supaya dia nyeri haidnya hilang atau bisa supaya itu udah suatu tanda yang nggak benar. Harus datang ke dokter untuk memastikan gitu. Oke. Karena kalau Mas Isan, Maaf, saya izin potong dok. Tadi takut saya lupa. Karena kalau misalkan di fase-fase awal ketahuan endometriosis, diapain dok? Kan dia tumbuh di bagian luar rahim, bagian yang tidak sungguhnya. Apakah dengan pemberian obat-obatan kah? Atau dengan operasi kah? Atau gimana? ya yang pertama sekali, kalau untuk gangguan-gangguan seperti ini Mas, gaya hidup dulu minimal. Jadi ada beberapa tingkatan kalau yang saya sering terapkan ke pasien-pasien saya. Pertama gaya hidup dulu, agar dia hidup lebih sehat, termasuk menghindari stres ya. Stres itu kan memang istilahnya peradangan kronik ya. Artinya banyak zat-zat inflamasi yang keluar, kortisol dan segala macam itu, dan bisa memicu ke banyak penyakit. Salah satunya ketidakseimbangan hormon. Jadi yang pertama gaya hidup harus lebih sehat. Makan makanan sehat bergizi seimbang, istirahat yang cukup, jangan bergadang, kemudian olahraga ringan teratur ya, menghindari ultra processed food, hal-hal yang mendasar yang harusnya kita semua orang harus lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mengetahui kan, minimal kita bisa memilihkan obat-obatan yang paling cocok untuk kondisi pasien. Yang pertama sekali biasanya kalau kita mengurangi rasa nyeri, kita bisa pilihkan analgetik, entah itu paracetamol, entah itu asam mefenamat dan yang lain-lain gitu ya. Itu bisa. Terus yang kedua, kita juga memang bisa memberikan obat-obatan hormonal. Jadi minimal membuat dia supaya jangan berkembang. Oh, I see. Okay. Gitu. Dan kalau misalnya ini semua sudah dilakukan, tetapi keluhannya nggak berkurang, apalagi kalau misalnya nanti dia membentuk kista yang besar, ataupun nyeri yang luar biasa, ataupun misalnya ingin punya anak nggak bisa-bisa, itu merupakan indikasi di mana ya kita harus melakukan tindakan operasi. Oke, paham. Mungkin ini dok, sebelum saya pengen mengundang, mungkin teman-teman yang pengen nanya di sini, ada nggak yang pengen dokter sampaikan lagi dok? Mungkin tentang masalah objin yang sering banget dokter temuin. Saya pikir gini ya, ini penting sekali nih untuk semua wanita yang mungkin menonton video ini. Jangan kita meremehkan keluhan yang kita rasakan. Nggak apa-apa kalau kita itu agak terkesan lebay atau apa gitu. Karena memang banyak sekali penyakit-penyakit yang berbahaya yang terjadi pada wanita itu, gejalanya itu memang nggak khas. Yang paling sering itu paling ya sakit-sakit perut bagian bawah sedikit, atau kadang sakit pinggang, atau kadang gangguan haid, atau kadang nyeri haid, atau kadang keputihan gitu. Dan itu biasanya banyak di antara kita itu masih menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal ya nyeri haid itu sebenarnya teriakan minta tolong gitu dari tubuh kita. Jadi jangan disepelekan gitu. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan haid yang nggak normal itu sebenarnya sinyal ada sesuatu pada tubuh wanita itu yang nggak sehat. Itu jadi jangan self diagnosis. Ya jangan nggak apa-apa kok, biasa kok, jangan. Kalau memang nggak apa-apa itu ya memang karena dokter memeriksa dan dikatakan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada keluhan wajib melakukan pemeriksaan. Karena ya kesehatan reproduksi ini bukan sesuatu yang tabu ya kan untuk saat ini. Justru semakin cepat diketahui, kita punya kesempatan untuk memperbaikinya agar jangan sampai terlambat gitu Mas Isan. Iya, dan saya pikir-pikir kayaknya kalau pada perempuan itu dia ada semacam sinyalnya yang jelas. Maksudnya kalau stres kemudian dia mengalami gangguan menstruasi, berarti tahu nih, oh ada nih tanda-tanda dia lagi stres. Ya, tapi kalau kita laki-laki kan kita kadang nggak tahu tandanya ya. Kebayang nggak dok? Maksud saya jadi betul. Dalam satu hal kita bisa nganggap ini ada satu hal yang positif gitu. Karena ya ketika tubuh itu dalam batas maksimalnya, ada tandanya nih orang harus berhati-hati gitu. Maksudnya lebih kayak ada ininya, ada pertandanya gitu. Ada beberapa teman-teman yang request dok, mau nanya. Jadi mungkin nanti kalau saya sih biasanya dok kayak konsul online gitu dok, tapi maksudnya nggak perlu menegakkan diagnosisnya atau mungkin cuma bayarannya aja, sambil dokter nanti arahin lebih baik ke kemana, terus habis itu mungkin gambaran secara garis besar itu seperti apa gitu. Oke, pokoknya harus sesuai dengan etik lah ya. Iya betul. Oke. Kita kayaknya kalau laki-laki enggak ya. Karena apa? Gitu. Siapa aja boleh. Ya udah oke, kita coba. Itu tadi ada yang nanya miom dok gitu deh. Siapa itu di atas tuh barusan lewat?
Oh, kita coba satu-satu dulu deh, Dok. Boleh. Cahaya dia. Assalamualaikum Dokter Indra. Waalaikumsalam. Dokter Indra, saya mau nanya, kan saya sudah menikah, sudah mau jalan 3 tahun. Terus waktu Oktober tahun lalu itu sudah pernah USG. Terus saya ke Obgyn tuh, Dok. Cuman waktu itu kayak nggak dijelasin secara rinci gitu, Dok. Keluhan saya pada saat itu udah 3 bulan nggak menstruasi. Tapi saya nggak punya riwayat telat menstruasi, Dok, sebelum menikah. Nah, justru setelah menikah, jadi saya sering telat-telat menstruasi gitu. Terus pada saat saya minta USG untuk cek, itu katanya nggak ada apa-apa. Cuman tuh saya agak kurang serak gitu karena saya nggak dijelasin apa-apa, Dok. Terus jadi kayak saya bingung, terus cuman tiba-tiba sudah selesai di USG bilangnya rahimnya bagus gitu-gitu, terus langsung ditawarin gini mau promil, terus suami saya cuma jawab mau. Habis itu ya udah, terus kami cuma diresepin banyak banget vitamin. Kalau suami tuh 2 vitamin, kalau aku 4. Nah tapi sampai saat ini juga belum berhasil, jadi kayak aku ya udahlah, vitaminnya nggak usah diminum gitu, Dok. Jadi dari Cahaya ini lebih ke apa nih? Apakah mau program hamilnya atau pengen tahu, kalau kan kakakku juga sama, Dok, sama-sama masih pejuang garis 2 kami. Nah mereka kakakku dua-duanya pernah nyobain USG transvaginal itu, Dok. Nah sedangkan waktu aku USG itu nggak disaranin untuk itu kayak USG yang biasa gitu, Dok. Nah aku tuh bingung apakah USG transvaginal itu perlu untuk saat ini atau gimana, Dok? Mbak Cahaya, saya coba jawab ya. Jadi apa yang Mbak Cahaya sampaikan ini memang kisah-kisah yang memang sering terjadi. Yang dulu haidnya teratur, kemudian setelah menikah ternyata mengalami ketidakteraturan gitu, kemudian sulit hamil gitu. Saya sih jujur nggak bisa memastikan apa gitu, karena kan untuk dokter bisa mengetahui apa itu bukan cuma bisa dengan konsultasi bicara seperti ini, tapi tidak melakukan pemeriksaan. Kita kan harus melakukan pemeriksaan gitu. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan untuk saat ini, tadi kan kita udah bahas tuh, kalau gangguan haid itu biasanya kan yang paling sering itu kalau untuk sekarang ya, itu tadi berkaitan dengan gaya hidup dan stres kah, banyak pikiran kah, atau lagi gemuk kah, lagi kurus kah, atau lagi capek dan segala macam. Itu dulu diperhatikan. Kalau semisalnya memang ada itu dulu diatasi. Biasanya begitu. Kalau semisalnya itu sudah diatasi, rasanya sudah biasa aja, tapi ternyata gangguan haidnya masih terus berlanjut, nah itulah waktunya memang kita datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan gitu. Terus yang kedua, berkaitan dengan program hamil ini kebetulan Mas Isan, ini bukan maksudnya promo, enggak, karena saya kan gini, saya itu kan Mas Isan, saya kan suka mengajar ya, suka memberikan edukasi. Itu kenapa saya memang memanfaatkan sosial media saya tuh berusaha ya itu tadi untuk memberikan informasi-informasi yang saya pikir perlu. Tapi kalau untuk menjawab satu pertanyaan kan sulit banget ya Mas Isan, begitu banyak. Betul, setuju. Itu kenapa saya berencana membuat webinar sebenarnya untuk pasangan-pasangan yang ingin program hamil. Kita berusaha membantu gimana sih dari awal itu apa yang harus dilakukan. Dan ini kalau dikatakan promo, ya nggak apa-apa sih, anggaplah promo. Boleh ya Bang ya Mas Isan? Boleh, nggak apa-apa. 1 Mei nanti kita buat. Jadi Mbak Cahaya nanti boleh mendaftar. Ada linknya saya sertakan di profil IG saya. Oke, Dok. Itu. Jadi kalau misalnya mau, jadi karena kalau saya menjelaskan satu persatu, bahkan tanpa meriksa kan saya takutnya nanti malah jadi ngawur. Jadi kalau memang nggak keberatan, nanti boleh bergabung di situ. Mudah-mudahan bermanfaat kok. Nanti kita kasih tahu sudut pandang dari secara medis itu sebenarnya langkah awalnya gimana sih kalau memang kita ingin punya anak, dari mana dulu, apa-apa saja dulu yang harus dilakukan, apa-apa yang harus wajib diperiksa gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai usaha program alami di rumah sebelum kita ke dokter gitu. Nanti mudah-mudahan bisa lah lengkap. Gitu. Ikut ya Mbak Cahaya ya. Siap, Dok. Aku suka nonton TV dokter juga, jadi suka sedih. Oh, ya. Terima kasih ya. Ya, kalau untuk USG transvaginal itu gimana, Dok? Apakah emang perlu dan rutin dilakukan atau gimana, Dok? Gini, sebenarnya kan USG transvaginal itu kita tujuannya kalau untuk melihat target yang kita lihat itu lebih jelas, ya kan? Kalau sebenarnya kalau USG-nya kita itu bagus banget misalnya, tanpa transvaginal pun sebenarnya apa yang kita lihat, pengen lihat apa sel-sel telurnya, ketebalan endometriumnya dan lain-lain itu sebenarnya udah dapet sih. Cuman memang pada kasus kebanyak, makanya kadang-kadang kalau dibilang perlu sekali ya tergantung situasi sih Mas. Kalau kita cari dari transabdominal juga sudah dapet, kadang-kadang sih nggak perlu dilakukan juga nggak apa-apa. Walaupun memang ya ketajaman USG transvaginal itu memang masih lebih unggul dibandingkan transabdominal. Itu kenapa pada banyak kasus terutama pasien-pasien yang program hamil, kita memang agar kita informasinya lebih lengkap, itu sering kita kerjakan. Tapi saya sendiri pun, ya nggak semua sih, artinya ada juga kadang-kadang pasien itu yang kalau saya lihat dari pemeriksaan transabdominalnya juga sudah jelas, apa-apa yang ingin saya cari sudah dapat, ya nggak saya transvaginal gitu. Oh, I see.
Jadi kalau balik lagi untuk masalah gangguan menstruasi itu adalah suatu hal yang harus dicari dulu penyebabnya ya dok ya. Bisa karena ya tadi pola hidup atau mungkin berat badan juga bisa disebabkan karena itu, stres juga bisa. Dan itu ada hubungannya juga dengan gangguan yang ovulasi ujung-ujungnya gangguan pada kehamilan. Dan program kehamilan itu ya balik lagi banyak banget hal yang bisa dilakukan. Nah kebetulan kalau misalnya teman-teman di sini mau ikutan kelasnya Dr. Indra, boleh banget, nanti bisa dibuka aja profil IG Dr. Indra. Tapi kalau untuk USG dan sebagainya itu juga nggak rutin dilakukan. Tergantung apa yang dibutuhkan mungkin gitu ya dok ya bahasanya. Betul sekali, iya. Mungkin dari Kak Cahaya kejawab nggak tuh jawab pertanyaannya? Kejawab sih. Berarti ini kan saya masih ada vitaminnya ya dok. Baiknya itu dihabisin aja atau gimana? Soalnya aku kayak udah hopeless gitu dok. Mbak Cahaya, kalau secara secara pribadi ya, kalau yang saya lihat orang-orang yang kesulitan untuk dapat keturunan di Indonesia ini bukan karena kurang vitamin. Jadi sebenarnya minum vitamin itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau memang kita mengandalkan dengan minum vitamin itu terus nanti berharapnya hamil, seringnya nanti kita kecewa karena permasalahan utamanya sering bukan karena kurang itu. Gitu. Jadi kalau memang Mbak Cahaya mau minum, boleh, itu kan ikhtiar. Nggak ada juga ruginya karena kan vitamin itu bagus untuk kesehatan kita secara keseluruhannya. Tapi memang kalau saya boleh jujur, kebanyakan bukan karena itu. Gitu. Jadi makanya saya pikir harus coba nanti berkonsultasi. Ya nanti banyak membaca, banyak berkonsultasi, ikut nanti webinarnya. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Mbak Cahaya lebih tahu, lebih terarah kira-kira harus mulai dari mana. Ya. Oke dok. Oke, semoga terjawab. Terima kasih dokter Indra. Mbak Cahaya harus terima kasih sama Mas Ihsan. Soalnya saya tuh nggak pernah mau live loh kalau nggak gara-gara Mas Ihsan. Iya. Kok masa sih dok? Saya pernah live, nggak pernah saya live ya. Terima kasih loh. Dokter Iksan yang akan comeback ke UGD. Aduh. Ya udah, aku turunin kamu ya, karena kamu udah juga UGD. Terima kasih dok. Oke, kita coba lagi ya dok ya. Berarti kalau sampai jam berapa nih dok? Amannya sampai jam berapa nih? Ini udah jam 10 soalnya. Aman sih, Mas Ihsan aja. Kalau nanti kita rasanya udah capek ya kita udah ini. Saya nggak ada kegiatan lagi sampai besok. Tapi besok saya masih ada 1 hari lagi sampai jam 2 sih. Ada boleh. Ini mungkin kita batasin 5 teman-teman aja kali ya, yang untuk sementara waktu yang nanya. Ini kan tadi udah 1, berarti 4 lagi dok, kurang lebih. Oke Kak Anissa, silakan. Oke dok, sebelumnya Assalamualaikum. Perkenalkan saya, usia saya 27 tahun, saya belum menikah. Nah, sebelumnya saya punya riwayat menstruasi yang nggak teratur dok. Kok 1 tahun yang lalu saya sempat ke SPOG untuk nanyakan kenapa, soalnya saya 3 bulan nggak haid. Terus setelah di USG, saya tanya PCOS bukan, tapi dokternya nggak ngomong sih kalau PCOS. Dia cuma bilang kalau misalkan nanti mau menikah, nanti suruh kayak promil gitu aja. Terus sama dikasih vitamin. Nah, setelah itu saya haid, tapi haidnya itu sedikit, kayak 3 hari udah selesai, nggak deras. Kalau sedikit itu biasanya rentang waktunya kayak cuma 26 hari, 24 hari, siklusnya 21 hari gitu. Terus, nah selama 1 tahun itu siklusnya kayak gitu dok, kayak nggak lama, kurang dari 21 hari, pernah kayak 19 hari siklusnya. Terus awal tahun kemarin saya halangan tuh tanggal 2 Januari. Nggak halangan lagi sampai 5 April halangan lagi. Jadi 93 hari siklus saya dok. Nah itu sebelum halangan tuh lama kan nggak keluar dok. Saya bingung minum vitamin, minum kayak katanya rebusan. Itu tuh sekitar 2 minggu lah gejalanya kayak sakit perut. Pokoknya ada gejala-gejala mau haid tapi lama keluarnya. Tuh baru haid kemarin tanggal 5 April. Nah itu gimana ya dok kira-kira? Kemarin sih saya diresepin vitamin D3 sama vitamin 1 lagi saya lupa apa gitu loh. Tapi tetap aja masih kayak gitu siklusnya. Malah siklusnya itu kadang pendek. Mbak Anissa. Iya dok. Sebelumnya saya mohon maaf ya, boleh nanya berat badan? Berat badan saya sekarang 62, tinggi saya 167 dok. Sebenarnya ideal ya Mas Ian ya? Iya, nggak gemuk kok dok ya. Iya. Pemeriksaan USG-nya waktu itu nggak dibilang apa gitu? Enggak. Cuma saya dibawa sih dok hasil USG-nya. Cuma saya kan nggak tahu hasilnya. Iya. Jadi memang kalau saya boleh saran ya, karena kan saya memang kalau nggak memeriksa tentu dokter itu kita nggak bisa benar-benar tahu apa yang sedang dialami oleh pasien. Iya, tapi Mas Ihsan bisa lihat kan, makanya saya bilang terima kasih pertanyaannya tentang menstruasi macam. Karena memang ini Mas Ihsan, masalah gangguan menstruasi ini banyak sekali dialami oleh orang gitu. Jadi bakal relate banget ini dengan penonton kita. Nah, kalau ditanya penyebabnya, kan tadi kita sudah jelasin dari awal. Mungkin kalau Mbak Anissa nonton dari awal, bahwasanya udah dijelasin tuh kan, gangguan-gangguan menstruasi itu penyebabnya yang pertama sekali gaya hidup memang. Stres kah, atau lagi naik berat badan, atau lagi turun berat badan, hal-hal seperti itu. Kira-kira ada nggak? Ya kalau misalkan gejalanya sih kayak saya bulunya banyak gitu dok, bulu tangan, kaki. Ya kan? Iya. Tapi kalau gejalanya Mbak Anissa itu yang sampai nggak haid sampai 3 bulan, iya, itu memang mengarahnya sih ke PCOS sih. Iya, dok. Apalagi kalau udah ada. Jadi kan kriteria PCOS itu Mbak, ada 3 biasanya. Kalau 2 aja kita dapat itu biasanya udah
kita anggap itu. Yang pertama gangguan menstruasi, ini yang sekarang Mbak alami. Yang kedua hiperandrogen atau kelebihan hormon androgen. Kalau orang yang kelebihan hormon androgen itu ciri-cirinya itu tadi, bulu-bulu halusnya lebih banyak atau lebih gampang jerawatan gitu. Ya, jerawatan juga dok ya. Iya kan, terus gitu rambutnya lebih gampang rontok. Dan satu lagi kriteria yang USG, ada nggak sel-sel darah, sel-sel telur yang kecil-kecil yang banyak. Nah itu, jadi kalau itu ada, ya kemungkinan memang 2 dari itu aja ada, udah kemungkinan besar itu PCOS. Jadi kalau memang belum menikah, kalau saran saya, gini Mbak, ini penting banget ya. Ini supaya nanti oleh-oleh buat semua yang menonton ini, karena saya pikir pasti banyak yang punya masalah yang sama. Gangguan haid, pingin hamil, pasti itu masalahnya yang paling sering. Dan yang mendasarinya itu salah satunya PCOS. Nah, kalau saya boleh berpesan, dari sekarang itu mindsetnya dirubah. Mindsetnya kalau memang kita pingin hamil itu jangan kapan ya hamil, atau kok haidnya nggak datang ya, kapan, nggak usah itu lagi. Ya kalau kita orang PCOS ini, kalau saya boleh saran ya, dan ini sering berhasil, mindsetnya itu gimana supaya hidupnya sehat. Jadi kalau misalnya mau haid, nggak haid, nggak usah peduli. Haid, nggak haid juga nggak bermanfaat kan. Apalagi Mbak Anissa belum menikah, ya kan? Nah, jadi nggak usah fokusnya ke situ. Jadi coba dilihat ini makanannya sehat nggak? Hari ini sudah olahraga berapa lama? Gitu. Ini kok kita stres banget ya? Gimana caranya mengatasi stres? Nah, hal-hal seperti itu yang difokuskan. Jadi fokusnya bagaimana hidup lebih sehat. Dan nanti coba perhatikan, seiring dengan waktu, gangguan haidnya nanti menjadi membaik, kemudian yang nggak hamil-hamil menjadi hamil. Perhatikan, sering sekali kasusnya seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan, pasien-pasien yang berhasil program hamilnya itu bukan yang paling keras berusaha, justru yang berhasil mengubah mindsetnya itu gimana tubuh saya menjadi lebih sehat, bukan gimana kapan hamil, nggak gitu. Jadi kalau saya boleh saran, itu tadi aja, fokusnya di situ. Kalau haidnya belum teratur, nggak apa-apa. Kalau Mbak Anissa kekeh, terus komit, terus konsisten dengan hidup sehatnya, haidnya akan datang teratur dengan sendirinya nantinya. Sama mungkin aku nambahin, kadang orang Indonesia itu masih belum tahu ada yang namanya second opinion. Jadi kalau misalkan Mbak Anissa itu masih ragu nih dengan satu dokter, boleh banget kok untuk ke dokter lainnya, karena aku juga sebagai dokter juga cocok-cocokan gitu loh. Kan namanya bidang jasa nih. Bidang jasa mungkin Mbak Anissa, aku sebagai dokter, misalkan aku dokter obgyn, mungkin Mbak Anissa nggak cocok di aku, cocoknya dokter Indra. Itu nggak apa-apa. Dan second opinion itu adalah hal yang normal di dunia kedokteran. Ya, benar sekali Mas Isan. Jadi itu mungkin juga cocok ya. Kita kasih saran ke Mbak yang sebelumnya itu, yang dia katakan dia merasa mungkin nggak dijelasin gitu katanya kan. Jadi sebenarnya mungkin ya nggak apa-apa second opinion. Kadang-kadang bukan masalah nggak dijelasin. Dokter itu kan gini ya, ini mungkin juga curhat ya. Kita kan setiap hari ya Mas Isan ya, ketemunya sama pasien terus ketemu. Dan mungkin kasusnya mirip-mirip. Jadi kita menganggap, aduh ini lagi. Padahal kita lupa, ini kan pasien yang berbeda. Kita merasa udah capek banget selalu menjelaskan tentang ini terus. Padahal rupanya pasien ini juga ya pasien yang baru, pasien yang lain atau yang segala macam gitu. Jadi nggak apa-apa dimaklumi aja. Tapi kalau misalnya kita merasa kayaknya kurang dapat jawaban yang membuat kita itu terjawab pertanyaannya, second opinion, bener nih sarannya, bagus. Semoga terjawab ya, Anissa. Terima kasih dokter, terjawab dok. Iya, oke, semangat. Mas Isan, sambil menunggu ada yang naik, itu tadi ada pertanyaan, dokter, apakah miom harus dioperasi? Ini kayaknya pertanyaannya bagus banget ini Mas Isan. Boleh tuh dok. Mas Isan, kebetulan ini sekarang lagi rame. Saya kemarin ditelepon oleh teman saya yang wartawan di Medan. Sekarang lagi ada kasus rame banget di Medan tentang keluarga yang menuntut rumah sakit dan dokter yang katanya rahimnya diangkat tanpa persetujuan. Tahu ya ceritanya ya? Tahu dok. Boleh kita cerita di sini? Mudah-mudahan informasinya penting nih. Jadi maksud saya, itu kan dia merasa nggak terima, kenapa miom harus diangkat kandungan? Gitu. Itu mungkin salah satunya. Terus yang kedua, kenapa nggak pakai persetujuan katanya gitu ya? Saya sih nggak mau membahas kasusnya secara detail karena saya jujur kan nggak tahu juga, nanti takut salah. Cuman ya informasi yang perlu saya sampaikan, kebetulan ada yang nanya tadi, miom itu memang ada 2. Ada yang perlu dioperasi, ada yang nggak perlu dioperasi. Nah, miom itu perlu dioperasi kalau misalnya yang pertama besar sekali sehingga dia memang mengganggu. Ya, misalnya jadi berkemih jadi terganggu karena dia menekan kandung kemih, atau defekasinya atau buang air besar terganggu karena menekan usus besar misalnya. Nah, jadi kalau dia besar itu memang biasanya kita. Nah, terus yang kedua, kalau menimbulkan nyeri. Yang ketiga, kalau menyebabkan perdarahan yang nggak terulang-ulang sampai misalnya transfusi dan segala macam, ini memang dioperasi. Atau yang keempat, pingin punya anak nih, tapi karena ada miomnya menghalangi, nggak hamil-hamil. Nah gitu, jadi tapi memang nggak semua harus dioperasi. Kalau misalnya miomnya kecil, nggak mengganggu, dan apa itu biasanya paling kita observasi. Ya kembali lagi ya hidup lebih sehat dan segala macam. Jangan gemuk, karena kan kalau kita semakin berlemak, miom itu semakin cepat besarnya. Gitu, karena kan miom itu kan sangat tergantung dengan hormon estrogen. Estrogen itu kan dia diproduksi di lemak ya. Jadi semakin banyak lemak kita, dia semakin itu kenapa ya hidup lebih sehat, olahraga itu. Jadi artinya miom itu
ada yang dioperasi, ada yang nggak dioperasi. Itu dulu yang pertama. Tergantung kondisi pasien dan itu bisa berbeda-beda. Yang kedua, kalau misalnya dioperasi, ada yang diangkat miomnya saja, ada yang memang harus diangkat dengan kandungannya sebaiknya. Nah, ini harus yang perlu dipahami. Jadi jangan berpikir, loh miom kan jinak, kenapa harus angkat kandungan? Ya kasusnya itu bisa sangat berbeda-beda. Ada orang yang usianya muda, masih ingin punya anak, ya, ataupun misalnya tidak terlalu mengganggu, memang biasanya kita akan mengusahakan untuk angkat miomnya saja dengan harapan nanti bisa hamil lagi setelah itu dan fungsi rahimnya masih ada dan usianya juga masih muda. Tetapi ya pada kasus-kasus yang memang ya misalnya sudah berumur, yang daripada kalau kita tinggalkan ini nanti sisa rahimnya itu juga makin berisiko timbul penyakit-penyakit yang lain, ya kan? Ya kan, ya sudah anaknya juga sudah banyak misalnya, atau misalnya pada kasus-kasus yang ketika kita operasi ini di situ baru tahu terjadi memang situasi yang perlengketan, sehingga kalau kita memang mengangkat miomnya saja malah berisiko akan lebih aman kalau misalnya kita angkat miomnya diangkat dengan rahimnya. Itu kan durante operasi, ketika operasi tahunya. Nah itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak bisa kita samakan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Tapi yang jelas tidak semua miom itu harus dioperasi. Dan kalaupun dioperasi, tidak semua miom itu cuma diangkat miomnya saja. Kadang-kadang banyak kasus itu yang akan jauh lebih menguntungkan kalau misalnya kita angkat dengan rahimnya gitu. Itu sih. Karena miom itu juga setahu saya pas saya dulu ngeliat operasinya juga susah ya dok, karena dia misahin dengan lapisan rahim itu juga, kan lapisan rahim pembuluh darahnya banyak banget dok. Kalau misalkan di lapisan satu perdarahannya kadang juga hebat. Jadi dengan pertimbangan kadang mungkin durante operasi pertimbangan mungkin pasien yang sudah tua atau mungkin manfaatnya juga lebih sedikit dibandingkan mudaratnya dalam tanda kutip. Ya pertimbangan untuk diambil rahimnya itu akan jauh lebih baik dibandingkan cuma diambil miomnya aja gitu. Betul. Jadi intinya berdiskusi dengan dokter. Sekiranya nanti makanya gini, kalau misalnya ini pesannya mungkin pesan penting yang harus pasien pahami. Kalau kita mau operasi miom, operasi kista, harus kita dari awal itu sudah mengerti, sudah ada jawaban konsultasi ke dokter. Apakah bersedia kalau memang nanti ketika operasi harus diangkat sama rahimnya? Itu harus dari awal sudah harus dijelaskan secara pasti. Kalau memang jawabannya saya bagaimanapun kondisinya, saya tetap tidak mau diangkat rahimnya. Itu harus dijelaskan di awal sehingga dokternya akan tahu. Artinya ya kalau memang kondisi penyakitnya bisa kita angkat dan yang di dalam itu tersisa dengan aman, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nanti kasusnya misalnya harusnya sih kita angkat dengan rahimnya, tapi karena dia nggak mau, akhirnya lah tersisa sesuatu yang nggak aman di dalam. Itu harus sudah mengerti juga konsekuensinya. Bisa suatu waktu memang harus operasi lagi kah, atau ada keluhan yang lain kah, gitu. Jadi makanya pesannya ketika mau operasi itu, ya meskipun ini direncanakan hanya diangkat tumornya saja, tapi harus sudah mengerti kalau terjadi sesuatu dan diharuskan angkat kandungan, bersedia atau enggak, itu harus sudah dipikirkan. Oke. Ya. Emang ujung-ujungnya ya semuanya balik lagi ke diskusi ya dok ya. Dan betul, konsennya harus jelas. Ya. Oke. Ini mungkin saya undang lagi ya dok. Ini tiba-tiba ada laki-laki namanya Muhammad Rizky. Ini nggak tahu ini kepencet doang atau gimana? Atau mungkin ini suaminya nih, akun suaminya barangkali. Oh bisa jadi. Ini beneran mau nanya apa kepencet doang nih? Jadi saya nyoba ngundang nih. Oh ada tuh. Oh beneran. Betul. Halo Mas Rizky. Ya halo. Dia ngomong tapi suaranya nggak masuk gitu. Kalau dari ini kan. Mas Rizky ini iseng apa pengen nanya? Saya tiba-tiba ada laki-laki di antara para perempuan. Boris Simbolon, ini dokter yang suka nyanyi itu dah. Iya Bu. Halo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Halo Mas Rizky. Kalau nggak ada saya turunin ya. Halo. Oh ada. Halo. Iya halo. Ya halo. Apa ini Bu yang mau ditanyakan? Halo Pak. Dok, ini berdarah sakit jawabannya apa dok? Oke. Ini teman-teman kita turunin dulu ya teman-teman ya. Iya. Maaf ya Mas Rizky ya. Oke Mas Rizky ya. Karena biar diskusinya lebih terarah teman-teman. Karena kan kita juga nggak tahu yang nanya itu siapa. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Ini saya cuma ini aja. Tadi mengecek kenapa tiba-tiba ada laki-laki yang bertanya, mungkin untuk istrinya, kan kita nggak tahu. Mungkin gitu ya dok. Ini ada teman lagi yang nanya. Coba ini. Tadi udah berapa nih? Udah 2 ya. Berarti lebih kurang ada 3 lagi. Halo. Iya halo. Ya halo. Ya halo dok. Dokter Isan, Dokter Indra. Perkenalkan saya Wina. Oke. Ya, salam kenal Bu Wina. Salam kenal. Iya dok. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin cerita aja di forum ini. Oke silakan. Oke. Ya, sejak saya berumur remaja itu haid memang tidak teratur dan
didiagnosa PCOS gitu sama dokter kandungan saya, dokter SPOG. Kemudian 2023 saya haid itu 5 bulan nggak berhenti dok, 5 bulan. Ya, kemudian saya periksa ke dokter kandungan, kata dokternya ada massa di dalam rahim saya, yaitu penebalan dinding rahim 2 cm. Kemudian dokter menyarankan kuret. Setelah kuretase, hasilnya itu hiperplasia endometrium atipik. Kemudian disarankan ke onkologi, dan setelah ke onkologi, dokternya menyarankan kuret kembali dok. Kemudian setelah hasil kuret itu didiagnosa itu kanker rahim. Endometrium. Iya, kanker endometrium. Kemudian dokternya menyarankan ibu mau nggak bayi tabung gitu, karena kan saya belum punya anak dok, 8 tahun. Kemudian saya ikutlah kata saran dokter. Jadi saya terapi hormon estrogen, minum obat gitu, terapi hormon menjelang saya IVF gitu dok. Jadi IVF kemarin itu saya ditanam dibekukan dulu, di freeze dulu gitu, baru dimasukkan gitu ya dok. Nah jadi saya selama 6 bulan itu 4 kali kuretase selama 6 bulan itu, dan minum obat hormonal. Kemudian setelah itu ternyata qadarullah IVF-nya gagal. Kemudian dokter menyarankan untuk saya histerektomi total. Wah, oke. Jadi sampai sekarang sebenarnya dok saya belum melaksanakan operasi itu, padahal dokter menyarankan itu. IVF saya gagal itu kan akhir tahun kemarin dok. Karena saya tuh sebenarnya ragu dok, karena hasil MRI saya sudah 5 kali MRI itu belum ada kelihatan kelainan gitu dari MRI itu. Tetapi dari hasil kuretasi saya yang kedua itu ada kanker rahim. Jadi hati saya itu sebenarnya ragu, apakah kanker rahim endometrium yang stadium 1 itu memang wajib histerektomi total atau tidak gitu dok. Gini Ibu, saya mudah-mudahan bisa memahami, tapi karena saya nggak benar-benar lihat datanya detail, karena kan takut salah ya. Yeah. Tapi saya yakin setiap dokter itu pasti menyarankan yang terbaik. Memang ya kalau terjadi penebalan, terjadi gangguan haid, kita kan pasti untuk memastikan ini apa yang paling sering dilakukan, kita melakukan kuret biopsi namanya. Betul. Jadi biasanya seperti orang keguguran tuh ibunya dibius, kemudian dari bawah diambil dibersihkan. Jadi tujuannya untuk membersihkan penebalan dinding rahimnya sehingga nanti haidnya menjadi berhenti yang nggak berhenti tadi. Kemudian tujuan kedua mengambil sampelnya untuk kita periksa ke laboratorium agar ini tahu. Nah, ini saya nggak tahu pastinya gimana, tapi kan katanya ibu tadi yang pertama hasilnya hiperplasia atipia. Yeah. Nah, itu merupakan sebenarnya udah terjadi cikal bakal kanker. Biasanya dalam beberapa tahun kemudian ibu akan mengalami endometrium. Memang pada kasus seperti ini masih ada tempatnya, biasanya kita terapi dulu dengan hormon. Ya bisa kita menggunakan noretisteron misalnya, dimakan 2 kali sehari selama 6 bulan. Kemudian dikuret ulang. Yeah. Nah, kalau misalnya terjadi perbaikan menjadi normal, bisa dilanjutkan dengan program hamil. Pasien saya juga ada seperti itu dan berhasil hamil. Tapi kalau misalnya nggak terjadi perbaikan, apalagi terjadi perburukan menjadi itu tadi endometrium yang positif, ya saya pikir ikut kata dokternya, jangan kita apa ya. Saya memahami, saya nggak tahu ya pastinya gimana. Tapi kalau memang benar seperti itu ceritanya, saya bisa memahami perasaan ibu kan, pinginnya masih punya anak kan. Tapi tentu kesehatan itu yang paling utama. Kalau ibu biarkan kanker itu tidak dilakukan pengangkatan yang seharusnya dilakukan pengangkatan, ya itu nanti bukan hanya nggak punya anak, justru mohon maaf kesehatan dan nyawa kita juga nanti bisa ini gitu. Jadi saya pikir kalau saya boleh saran, ya saya kan nggak tahu pastinya gimana, tapi kalau saya boleh saran, ayo diikutkan aja saran dokternya yang sudah melakukan pemeriksaan, karena saya yakin sekali apa yang beliau sampaikan itu atas kebaikan si pasiennya. Itu saran pertama. Saran kedua, kalau ibu misalnya masih ragu, seperti dokter Isan sampaikan tadi, second opinion nggak apa-apa. Ayo, jangan sampai telat, nggak boleh telat. Iya. Boleh bertanya lagi dok? Boleh. Silakan Mas Isan. Iya. Ya, kan saran dokter itu histerektomi total, artinya kan semua rahim, tuba, dan ovarium bakal diangkat gitu kan dok. Tapi kalau rahim sebenarnya saya udah ikhlas ya, nggak apa-apa. Mungkin takdir saya seumur hidup nggak punya keturunan ya nggak masalah, mungkin itu yang terbaik. Tetapi kalau ovarium saya masih agak berat gitu dok. Ada nggak kemungkinan saya rahim aja gitu ya? Yang umurnya berapa ibu? Saya 32 sekarang dok. Ibu, saya pikir kalau saya nggak punya kapasitas yang bisa menjawab, karena saya nggak tahu kondisinya pastinya. Tapi seperti saya katakan tadi, yakinlah ibu, kalau memang disuruh harus diangkat total, angkat. Karena kanker itu kan dia punya kecenderungan bisa menyebar ataupun tertinggal
dan bisa kambuh dan relapse. Jadi biasanya memang teknik-teknik operasi pada pasien dokter-dokter onkologi itu untuk mengamankan agar jangan sampai nanti kecewa sampai operasi lagi karena kambuh dan segala macam. Sering memang dianjurkan itu kita ya diangkat semuanya, itu nggak apa-apa. Ya, banyak kok orang yang seusia ibu itu ya demi alasan kesehatan dan keselamatan dilakukan operasi seperti itu dan insya Allah baik-baik aja gitu. Ada banyak cara kalau ibu misalnya takut menepus dini dan segala macam ya. Mungkin kalau aku bisa nambahin dok, sebenarnya tadi udah oke untuk second opinion. Kalau misalkan ibu masih ragu, boleh ambil second opinion. Tapi yang kedua mungkin bisa juga dengan saya tuh sempat beberapa kali dengar kalau dalam pengambilan keputusan yang berat, terutama untuk masalah cancer ini bisa sambil berbarengan konsul dengan psikolog gitu. Jadi biar kita ngambil keputusan itu berdasarkan pikiran yang jernih dan kita paham nih keputusan kita itu adalah keputusan benar atau keputusan yang mungkin kita masih ragu. Jadi mungkin saran dari saya juga tambahan, tapi ini mungkin lebih ke masalah teknikalnya aja ibu. Kalau misalnya ibu masih ragu atau ibu masih bimbang, itu kan keputusan yang cukup berat. Boleh tambah ke psikolog juga untuk diskusi masalah ini. Kan kalau ibu masih ragu dengan masalah tindakannya, boleh konsultasi atau minta second opinion ke dokter yang lain. Dan gitu sih, kalau dari saya. Gitu ya dok. Terima kasih ya dok sarannya. Sebenarnya yang membuat saya nggak mau cari second opinion itu karena saya memang berobatnya di pusat kansernya langsung gitu. Oh, kalau udah pusat kanker, udah bu percaya aja lah insya Allah. Nggak mungkin dokter itu mau memberikan saran yang nggak memang atas dasar kebaikan ya. Yakin ya insya Allah. Kami semua mendoakan ya Bu Wina, yang penting dikumpulkan semangatnya ya. Terima kasih banyak ya dok. Ya, terima kasih banyak sarannya dokter Ihsan dan dokter Indra. Semangat. Banyak semuanya. Ya terima kasih dok. Ya aku izin temenin ya. Ya makasih. Oke, kita coba lagi ya dok. Dokter gimana? Sejauh ini pertanyaannya? Mas Ihsan, kayaknya saya ketagihan nge-live ini. Kayaknya saya menemukan wahana untuk saya bisa berekspresi. Saya nggak pernah nge-live mas. Oh iya, saya juga jarang nge-live sih dok, jujur. Saya juga tanya gini, penontonnya setuju nggak kalau kita buat jadwal bulanan gitu, misalnya kayak wirid gitu? Sebenarnya saya kemarin juga bikin sama psikolog kan dok, diminta untuk rutinin. Cuman kadang tuh jadwalnya nggak ketemu gitu dok. Jadi emang saya pengennya bergilir aja gitu. Karena kalau saya nge-live sendiri nih, kadang saya nge-live dok, saya sambil cuci piring. Terus saya bingung, orang kalau nge-live ngapain sih jawab pertanyaan, ngobrol sendiri. Jadi kayak nggak ada manfaatnya gitu loh dok. Nah terus tiba-tiba saya waktu itu kepikiran, saya sama dokter Aiman tiba-tiba nge-live bareng, terus kita jawab pertanyaan. Kayaknya bermanfaat deh nge-live kalau kayak gini. Terus saya coba undang-undang dokter-dokter yang lain, ternyata manfaat banget gitu. Ya. Siap. Kita coba undang lagi ya dok. Nih. Oke. Ini teman-teman kasusnya ternyata menarik banget ya, dari menstruasi sampai penyakit-penyakit lainnya yang mungkin aku belum pernah dengar bahkan. Tapi semoga diberikan ini ya, semoga diberikan kemudahan. Kita coba undang ini. Mana nih? Udah masuk belum? Belum ya? Coba set. Gemini. Ketiduran. Mbak Gemini maaf banget, kita bukan sleep call. Aduh, dok ini jujur, saya pertama kali nge-live orang ketiduran. tapi ini yang demi Allah dok, saya nggak tahu apa-apa. Iya. Memang kan kita harus ini betul. Oke. Kenapa dok? Enggak. Jadi memang ini apa ya, serunya kalau memang enggak apa ya, memang spontan gitu ya. Kita bisa ketemu yang lucu-lucu banget gini ya, betul-betul menghibur nih bener. Iya. Saya kayak kaget, ini dia mau ngomong apa dia tidur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ada rekamannya nih ya Allah. Tapi kalau nanti mau diposting harus izin dulu loh. Itu kan benar. belum tentu biasa. Nanti saya blur semua aja dok. Saya blur nama. Soalnya ada fotonya, ada namanya, harus minta izin dulu, nggak boleh nggak? Iya benar. Teman-teman aku nggak tahu ya posisinya, aku nggak tahu, aku cuma nge-accept doang ya. Sekali lagi, ini dia bilang dokter Ihsan berdosa banget. Enggak, aku nggak tahu apa-apa. Sumpah, aku nggak tahu apa-apa. Oke, kita coba lagi ya. Memang benar-benar semuanya apa kok spontan kan? Nggak apa-apa. Spontan betul. Oke, ayo mas. Halo, selamat malam, 1, 2. Oh enggak, dia nggak mau naik. Kita tahu siapa yang mau naik itu gimana mas? Itu memang dia mengajukan diri atau kita pilih? Ada requestnya dok, dia request. Oh gitu. Kayak tadi dokter mau nge-live, dokter kan request. Iya si Alex sih tadi, saya juga nggak tahu requestnya gimana tadi. Iya. Halo. Halo malam dokter. Halo malam.
Kamu nggak tidur ya, Kak Novita? Enggak tidur, harus on cam ya? Nggak usah. Boleh lah, nggak apa-apa lah. Boleh lah, mungkin. Nggak, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Nggak Tapi kalau apa-apa. mau nggak apa-apa. Soalnya Bebas, gelap, bebas. Dok. Oh ya, bebas. Iya, halo. Saya Novita, halo. dokter Indra. Dokter apa sih? Dokter Objin, Dokter Indra. Iya, dokter Indra. Astagfirullahaladzim. Padahal aku orang Binjai loh, Dok. Sorry ya, dokter. Maafkan aku. Parah banget loh, dokter ini udah terkenal loh. Iya, Dokter Dok. Indonesia. Aku ingat ini loh, apa Indra yang kemarin apa musuhin Nikita Mirjani. Sudahlah Kak Novita, cepatlah kau bertanya. Ayo, Novita. Mau nanya nih, Dok. Apa tuh? Setelah menikah, aku jelasin dulu keadaannya ya, kan hampir 2 tahun menikah, belum juga punya keturunan, Dok. Terus waktu sebelum menikah sampai sesudah menikah 1 tahun, siklus haid aku lancar, paling kayak maju 2 hari, maju sehari gitulah. Itu kategori lancar atau enggak sih, Dok? Lancar. Pokoknya dia antara siklusnya harus antara 21 sampai 35 hari sekali. Gitu. Jadi kalau maju mundur masih dalam rentang itu ya masih aman. Oh gitu ya, Dok. Nah terus, Dok, saya setelah promil malah berantakan 2 bulan sekali. Promil itu waktu cek ya, Dok, cek ke dokter, ada salah satu dokter, boleh sebut nama dokter nggak boleh kan? Ya boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Ada dokter di Medan. Tidak boleh. Tidak boleh sebut nama, Novita. Tapi kalau saya boleh, kalau saya dokternya boleh sebut aja. Tapi kalau dokter lain jangan. Iya, terus kan, Dok, aku kan udah periksa. Katanya apa, sel telur itu yang sebelah kiri bukan dia kecil, tapi banyak. Kalau yang kanan besar, banyak. Nah, tapi emang di situ saya itu datang ke dia karena setelah setelah 2 bulan inilah, 2 bulan enggak ini, sebulan atau 2 bulan, dia lupa juga. Itulah itu 2 bulan kayaknya. Itu terus dikasih obat apa itu, pencar atau apa itu, sama vitamin D sama asam folat ya kayak biasa. Tapi jadi setelah itu tapi enggak juga, Dok, udah 3 bulan juga ke situ terus enggak juga lancar. Gimana, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Novita cuman harus datang ke praktek saya di hari Senin, nanti saya sudah mulai praktek. Ini keterlaluan kali loh nih Mas Isan, Novita ini. Bisa-bisanya dia nggak kenal saya sesama orang Binjai. Aku hajar juga pada Novita. Aku gini, kok namanya Indra Tarigan, kan searching deh Google. Itu ada loh, itu Indra Tarigan. Nggak, kamu datang aja nanti ke praktek ya, biar kita lihat. Kalau cuma cerita-cerita gini nggak bisa, Novita. Tapi saya sudah melakukan transvaginal sama USG, Dok. Iya, gini, Dok. Ini ketahuan kalau Novita tidak mengikuti live-nya dari awal. Padahal kalau ngikutin live-nya dari awal, hampir semua Aku baru join loh. Oh, Oke. pantesan. Ya kalau gitu, nanti mungkin saya dibandingkan gak adil sama teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau Novita ini kita hold dulu. Tapi gambaran besarnya adalah, gimana, Dok? Atau ini Novita, kita harus ikut nanti ada webinar 1 Mei. Ya, nanti kita cerita banyak hal tentang usaha untuk program hamil, termasuk ini gangguan haid dan segala macam ya. Jadi kasusnya ini pasti juga nanti muaranya kan sulit punya anak kan, maksudnya pingin punya anak kan pasti. Haid nggak teratur, sel telurnya kecil-kecil, pasti ke situ. Nanti dijelaskan secara lengkap. Nanti Novita cari IG saya ya. Oh iya, promo banget ya. Nanti di profilnya itu ada link untuk mendaftar webinar, karena kalau dijelaskan satu persatu ke banyak kasus yang sama kan sayang mubazir waktu. Iya, Novita ya. Kalau soal apa, Dok? Soal apa, sperma? Di situ kan juga dibahas semua. Oh. Pastilah. Kalau program hamil kan lagi perempuannya dibahas nanti. Iya, biar jangan perempuannya aja disalahinnya, Dok. Oke. Iya, oke. Gitu ya, Kak Novita ya. Oke. Kita bisa jawab, kasih kesempatan buat orang yang lain. Oke, Dokter. Terima kasih semuanya. Oke. Nah, itu salah satu kelemahan ketika kita nge-live dan ada yang request tuh gitu, Dok. Kita nggak bisa melihat dia udah ikut dari awal atau udah dari akhir. Iya. Jadi akhirnya ya kayak itu tadi ya, pertanyaannya ngulang. Nggak apa-apa sih. Iya, Kita cari lagi Mas Isan. Siapa tahu nanti ada yang tidur. seru kasusnya. Ayo Mas, kasih Mas. Ini. Jadi udah saya ini tapi belum tebar. Tadi ada yang nanya itu sambil nunggu naik ya. Dokter, keloid gimana cara mencegahnya? Keloid itu apa ya? Bekas luka operasi yang menebal. Mas Isan pernah dapat pasien? Pernah sih, Dok, tapi Luka jarang sih. sih kalau saya keloid. Jadi kalau luka orang itu kan kadang-kadang entah pun bekas operasi atau bekas apa aja kan bisa kadang-kadang menebal tuh. Nah itu banyak faktor penyebabnya. Yang paling sering sih memang kalau saya perhatikan mungkin bakat ya. Ada orang-orang tertentu itu memang kalau setiap luka itu gampang menimbul dia seperti keloid. Tapi ada yang enggak.
Nah, tapi kalau kita misalnya berusaha untuk agar jangan timbul, terutama kalau bekas operasi sesar, mungkin pertama sekali ya, makan yang sehat bergizi seimbang, jangan berpantangan. Itu, jadi perlu albumin, perlu sayur, perlu buah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Ya. Halo Dokter Indra, saya mau tanya. Kan Ya, saya ya. lagi hamil 9 bulan. Nah, prediksi Allah. dari dokter, katanya HPL-nya itu di tanggal 26 ini. 26 ini, oke. Usia saya kan udah lanjut, udah 41 dok. Kalau di tanggal 26 nanti saya juga belum mengeluarkan tanda-tanda akan kelahiran, tindakan apa yang harus saya lakukan ya dok? Ibu, ini kehamilan keberapa? Ini anak keempat. Jadi gini, kalau dari penelitian Ibu, 70% bahkan kehamilan itu memang lahirnya pada usia kehamilan 41 minggu. Kadang-kadang, maka itu kalau misalnya masih lewat 1, 2, 3 hari atau 1 minggu itu masih aman sebenarnya. Tapi jangan memutuskan sendiri. Kalau memang mau ditunggu sampai lahiran, kan sering tuh kadang-kadang lahiran tuh lebih cepat 1 minggu atau lebih belakangan 1 minggu, itu nggak apa-apa. Cuman harus dipastikan memang kalaupun mau menunggu, memang kondisi bayinya dalam kondisi baik-baik aja. Jadi yang perlu dilakukan periksa. Kalau memang masih bagus, NST, CTG-nya, nggak apa-apa ditunggu 1 minggu lagi. Karena kalau anak keempat sih kemungkinan besar bakal lahir normal itu. Gitu, nggak apa-apa. Itu sih saran dari saya. Yang bisa dilakukan mungkin lakukan hal-hal yang mempercepat proses turunnya kepala dan merangsang kontraksi secara alami. Misalnya apa? Ya tetap aktif beraktivitas, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, jalan, kemudian apa? Berhubungan badan, kalau misalnya sanggup boleh. Ya stimulasi puting, pijat perineum, mandi air hangat, minum air kurma gitu. Jadi untuk hal-hal yang memang bisa merangsang terjadinya kontraksi gitu. Tapi itu sih pastikan dulu memang bagus dan bisa ditunggu. Kalau memang bagus bisa ditunggu, tunggu aja. Banyak kok yang lahir di 41 minggu. Dan itu biasanya aman kalau pemeriksaannya bagus. Itu nggak bermasalah pengaruh dari faktor usia kan dok? Enggak, umur segitu saya pikir kalau mau melahirkan normal masih boleh, apalagi anak keempat. Cuman saya ya kalau boleh saran, karena saya kan nggak melihat langsung ini. Tapi kalau memang nanti misalnya ya ini kan umur sudah segitu, anak juga sudah 4. Kalau misalnya pembicaraannya di keluarga dengan suami, misalnya udahlah nggak apa-apa operasi sekalian tutup gitu, nggak apa-apa juga sih. Karena biar lebih konsentrasi nanti untuk merawat anak-anaknya dan diri sendiri. Takutnya nanti kalau nggak gitu, nanti 2 tahun hamil lagi, udah berapa umurnya gitu. Ya, jadi pokoknya dipikirkan aja. Kalau memang masih mau normal, ditunggu boleh, tapi harus periksa dulu. Tapi kalau misalnya mau operasi sekalian tutup pun, saya pikir coba dipikirkan, dibicarakan. Karena itu juga banyak manfaatnya sih kalau dalam kasus ibu gitu. Umurnya segitu, anaknya segitu ya kan, saya pikir bagus juga. Coba dipikirkan. Ya dok, terima kasih ya dok. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Bu Arini. Semangat untuk lahirannya. Oke, terima kasih dokter. Oke, waalaikumsalam. Nah ini mungkin Gimana Mas Isan? aman. Mungkin saya pertanyaan terakhir kali ya dok. Boleh. Oke. Ini. Sambil Dari nunggu Fatih. naik. Oh, dari Fatih. Oke, Fatih. Silakan Kenapa Fatih. dok sambil nunggu naik? Kenapa? Enggak, tadi terpotong tuh, soalnya ada yang nanya tentang keloid tadi. Pokoknya supaya Oh, jangan iya. keloid, makan makanan yang bergizi seimbang. Terus yang kedua tuh, usahakan tuh celana dalam tuh jangan ditekan luka, naikkan ke atas dia. Jadi kalau luka ini dia tergesek-gesek, digaruk-garuk, sering iritasi, itu akan lebih cenderung gampang dia terkena keloidnya muncul. Jadi jangan begitu. Terus yang ketiga, mungkin bisa memakai juga beberapa suplemen yang bisa membantu lah untuk meminimalkan itu. Itu sih yang paling penting saya pikir. Salah satu suplemennya ya berarti yang mengandung protein albumin itu dok, atau gimana? Ya, protein itu sih yang paling utama, dan antioksidan sih sebenarnya juga perlu kan untuk regenerasi jaringan. Oke. Dan selanjutnya silakan Fatih, silakan bertanya. Oke, halo Dokter dan Dokter Indra, sebelumnya makasih. Aku mau, sebenarnya ini tentang ibu aku sih. Jadi waktu di 2021 itu, ibu aku sempat kayak, pokoknya haidnya sakit banget, IGD. Terus dari IGD dirujuk itu kan ke dokter Opjin. Ternyata ada endometriosis bilateral di kanan dan kiri. Nah, yang kanan itu diameternya itu kayak di atas 10 cm gitu dok. Nah, udah sempat terapi hormonal, waktu itu tuh sempat disuntik gitu. Suntik hormon ya, terus? Ya, terus kayak 4 kali gitu per 3 bulan. Jadi di 1 tahun ke depan, di 1 tahun setelahnya. Nah dari situ tuh udah ada perbaikan tuh, kayak kisahnya mengecil, tapi di 3 bulan setelahnya itu membesar lagi. Nah dari situ dokternya kan ngasih rujukan gitu kan, kayaknya ini better di operasi gitu kan. Nah setelah tahu harus dioperasi, dirujuk untuk operasi, ibu aku tuh kayak takut gitu. Nah karena takut itu dari 2024 dia tuh nggak mau ke dokter gitu. Nah aku tuh kayak
ibu aku bilangnya kayak dia udah nggak sakit gitu kan, perutnya udah nggak dismenore. Nah, pertanyaan aku, apakah emang kalau endometriosis itu memungkinkan untuk sembuh, kayak mengecil sampai nggak sakit lagi, nggak sakit haid lagi, atau kayak gimana, Dok? Makasih. Baik, ini pertanyaannya bagus dan sebagian sebenarnya udah kita bahas tadi Mas Isan ya tentang endometriosis. Jadi gini, endometriosis itu ini berarti dia membentuk kista endometriosis ya di kanan dan di kiri dan besar dan nyeri. Iya. Biasanya penanganannya ya supaya gampang ya. Yang pertama gaya hidup diperbaiki. Yang kedua memang obat-obatan ya. Kalau memang nyeri ya dikasih anti nyeri, kemudian dikasih juga hormon memang. Mungkin itu yang disuntikkan kemarin tuh ya, hormon. Yang biasanya yang paling gampang tuh memang salah satunya suntik KB 3 bulan tuh Mas Isan, itu bisa Mas Isan. Untuk mengurangi perkembangannya. Makanya itu tadi suntik hormon 3 bulan ya sekali ya. Mungkin itu progestin itu kemungkinan yang disuntik. Kemudian ini biasanya memang dia akan membuat haidnya nggak datang. Dengan haid nggak datang itu kan mengistirahatkan haid itu juga membuat jaringan endometriosisnya itu mengecil dia. Tapi apakah dia hilang? Enggak. Tapi mungkin dokternya menyarankan operasi itu kan dari pemeriksaan kan dia bisa lihat. Ada beberapa kriteria memang kapan endometriosis itu dioperasi. Misalnya kalau kistanya besar banget, itu memang sebaiknya dioperasi. Atau nyerinya hebat. Atau memang itu ada gangguan kesuburan. Pada pasien-pasien gangguan kesuburan juga biasanya juga kita bisa menganjurkan untuk dilakukan operasi gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini bisa hilang, endometriosis itu memang biasanya akan berkurang pada waktu nanti sudah menepus. Karena dia kan kok mati nih? Udah nggak haid lagi ya? Ketika nggak haid lagi, mungkin ini sekarang udah menepus barangkali ibunya. Belum, Dok. Umur berapa ibunya? Tahun sih. Jadi mungkin aja pada waktu ini kan sudah memang tidak terjadi pengecilan nanti. Kalau menepus itu endometriosis, adenomyosis dia akan memang regresi gitu. Ya kalau nggak ada keluhan yang seperti saya katakan tadi nyeri sekali atau besar sekali, ya sebenarnya nggak terlalu perlu operasi sih. Oke. Tapi itu nggak, ini kan ya Dok, aku tuh takutnya kayak karena udah lama, kayak dia juga nggak mau dicek kan, takutnya tuh kayak nauzubillah ya, kayak takutnya ganas itu enggak kan ya Dok? Kayaknya kalau untuk jadi degenerasi maligna itu mungkin ada pernah literatur yang mengatakan seperti itu, tapi itu kasusnya sangat jarang sekali. Jadi kalau saya pikir nggak apa-apa kalau nggak mau operasi karena toh nggak ada keluhan. Tapi harus kontrol dan periksa itu harus. Nggak boleh enggak. Jadi minimal 2-3 bulan sekali itu harus dilihat dia. Gitu. Oke Dok, makasih banyak penjelasannya Dokter Indra. Oke, sama-sama. Mas Isan, layar di tempat saya kok gelap ya? Yang mana ya Dok? Enggak, maksudnya di layar saya kok gelap. Apa memang begitu? Di situ enggak? Enggak, mungkin dokter hemat daya. Oh, barangkali ya. Ya, udah aman. Oke, ini mungkin tadi pertanyaan terakhir dokter. Nah, ini sebenarnya banyak banget sih pertanyaan menarik dan yang request di saya ini total sudah sampai 73. Tapi mungkin saat ini kan kita ngebahas tentang masalah ginekologi dok, masalah kandungan. Mungkin kalau next time dokter ada waktu lagi dan dokter berkenan kita bahas masalah kebidanan, masalah kehamilan ya dok ya. Yang paling ramai itu Mas Isan, satu program hamil itu pasti orang bakal rame. Orang bayar juga mau denger kan, supaya dikasih saran gimana sih, apalagi yang pengen hamil. Satu. Terus yang kedua yang bakal rame itu ya itu tadi gangguan haid itu udah pasti. Terus yang ketiga mungkin ini masalah kehamilan sebenarnya. Cara menjaga. Nah, mungkin untuk program hamil, teman-teman yang ini kan ada 2.000-an nih bisa ikut ini aja, ikut webinarnya dokter Indra. Oh ya benar, betul. Kalau di sini ini bagian kita bahas tentang penyakit aja dok. Boleh. Dokter ada waktu dan berkenan, kayaknya banyak nih tentang penyakit preeklamsia berat. Itu kan masih banyak tuh terjadi di Indonesia, PEB, eklamsia. Iya. Dan itu memang tugas kita Mas Isan untuk memberikan edukasi agar jangan sampai ada yang celaka karena nggak tahu ya. Preeklamsia itu memang benar harus kita edukasi. Karena saya pun juga saya juga ya punya pengalaman menangani pasien eklamsi yang ujung-ujungnya tidak bisa diselamatkan. Jadi itu salah satu kejadian traumatik juga buat saya dan jangan sampai terulang. Padahal kasus kayak gini tuh banyak banget di Indonesia. Mungkin berarti next time kita harus bahas ya penyakit-penyakit yang mengancam ibu ya, benar-benar. Iya benar. Terutama tentang pasca kehamilan sih, karena kan banyak banget tuh ibu-ibu hamil yang saya harus ngapain nih dok buat bayi saya supaya sehat apa? Kapan saya harus USG? Itu kan banyak banget. Terus yang dilihat di USG apa aja? Yang diperiksa pas masih trimester awal tuh apa aja gitu. Tentang tadi ada juga yang nanya masalah kecacatan genetik, trisomi. Itu tuh banyak banget sih dok kayaknya perlu dibahas. Betul. Siap. Oke. Next time ya, kita atur lagi ya waktunya ya. Mungkin dokter Indra terakhir sebelum kita menutup sesi diskusi ini, ada yang ingin disampaikan? Apa ya? Saya pikir ini membicarakan tentang kesehatan reproduksi itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi dari sekarang kita harus lebih open minded dan terutama sekali untuk para wanita dimanapun berada ya, dengarkan tubuhmu sensitif, perhatikan kalau ada sesuatu yang
rasanya berbeda atau nggak seperti biasanya, jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan agar jangan sampai terjadi keterlambatan. Itu sih mungkin pesan saya. Oke, dan teman-teman jangan lupa ikut webinar untuk yang mau persiapan hamil, webinar Dr. Indra. Boleh cek linknya di mana? Linknya di mana? Linknya di mana? Di IG-nya dokter. Oke. Di IG-nya Dr. Indra Tlahigan. Ya, harus ikut. Mudah-mudahan akan bermanfaat deh untuk pasangan-pasangan yang ingin punya anak, ingin punya momongan. Kita banyak tips dan trik yang bisa kita bagikan nanti di situ ya. Harus ikut ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Dr. Indra. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tapi Mas Isan masih punya utang ya sama saya ya. Apa tuh? Katanya ngajak jalan makan ke apa? Kemana kemarin? Enggak ya? Oh, nasi padang ya. Boleh nanti. Oke, nanti ya, lagi Jakarta ya. Kita makan lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih semua ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.